Nah, itu awal mula saya kenal suka sama musik itu karena saya tiap hari nonton gitu. Padahal saya masih SD ya. Pada mulanya awal saya sebetulnya main gitar. Saya sukanya biasa anak kecil sekarang kan banyak yang suka drum gampang gitu ya, bisa pukulin. Kalau dulu gitar kan mesti pakai teori, pakai segala. Dan kebetulan emang kalau saya lagi belajar, boleh dibilang teman-teman kakak saya itu bisa belajarin gitulah, walaupun pelan-pelan tanpa buku, tanpa apa teori itu dipelajari. Kebetulan waktu itu masih sekolah semua, jadi masih hobi gitu, hobi bawain lagu-lagu lama. Ntar kalau sekolah ya sekolah gitu. Jadi emang paling main zaman dulu itu di pesta kawin gitu-gitulah. Masih belum ada sio besar. Jadi itu mainnya blues, jazz mungkin kayak gitu ya. Malah jazz standar dulu. Jazz standar. Jadi jazz standar emang, terus era-era pop zaman Tom Jones, zaman Engelbert, sampai zaman Beatles, sampai Shadows itulah. Jadi menurut perkembangan aja. Saya ketemu di rock itu usia saya masih 20. Dan kebetulan emang saat itu kan pilihan hitam itu sulit masuk. Sulit. Jadi kita kalau dengerin lagu itu nggak ada pilihan hitam tuh. Kan dulu dilarang juga dari radio, dari Australia kan. Jadi setiap ada hit parade zaman dulu itu dari Australia kita dengerin. Kalau nyatet lagu itu satu lagu bisa sebulan gitu. Terus belajarnya gimana om? Gak bisa dirasa. Wah, belajarnya ya nggak mungkin bisa persis seperti sekarang, ya ngeraba aja gitu. Kenapa era itu dilarang om? Boleh emang ya nggak ngerti itu karena era masih zaman apa ya? Jangan musik pop itulah. Zaman dulu kan nggak boleh mainin lagu barat kan, apalagi yang berjingkrak-jingkrak itu nggak boleh. Kalau dulu kalau udah main Beatles paling kita kenal cuma Beatles sama Rolling Stone zaman dulu kan. Nah, masuklah era Jimi Hendrix. Nah itu mulain saya suka rock. Dari zaman Jimi Hendrix, Eric Clapton segala. Terutama rock itu saya ketarik soundnya sebetulnya. Soundnya garang gitu. Kalau dulu era Shadows kan bening gitu. Saya dulu penggemar Shadows mas. Jadi semua lagu Shadows itu saya mainin. Saya ngerambat di Jakarta itu main di klub-klub sampai Bali sampai mana itu masih belum lah bisa dapat. Karena belum menciptakan. Jadi mainin lagu orang dibayar ya udah habis aja. Beli gitar aja nggak bisa dulu. Ya minjam. Ya lama-lama saya mandiri itu setelah saya ikut Bentul kayaknya. Nah, band Bentul itu saya berumur kira-kira 20-an. 20-an saya udah mulai ikut band. Lah di situ mulai ada penghasilan karena perusahaannya. Perusahaan waktu itu lah itu mulai beli alat sendiri, dikasih gitar. Saya di Pohon Pot Bentul tuh kakak saya satu main bass, penyanyinya itu udah almarhum Mickey Markle lah, yang dikenal dengan Mickey Kelinci itu dulu. Kalau saya bilang itu tergantung orangnya, saya sih biasa aja kok. Ya rock ya memainkan musiknya, kalau orangnya sih nggak ngerok mas. Biasa aja dulu ya seadanya gitulah. Kita lebih mentingkan musiknya daripada gaya hidupnya. Intinya saya nggak ngerok kan, dia biasa aja pakai sandal gitu ya kan. Ada juga dulu kalau udah ngerok kalau nggak pergi pakai paku malu gitu kan nggak boleh. Kalau saya nggak gitu, musik aja yang boleh sama rock. Kehidupan jangan rusak semua. Tujuan utama emang kita itu tujuan utama sebetulnya bukan untuk hidup dulunya kan hobi, cuman akhirnya bisa menghidupi gitu kan. Cuman tujuan saya pertama berangkat ke Jakarta sebetulnya bukan uang, sebetulnya pengen gaya aja gitu loh, pengen cari pengalaman, pengen main musik lah, itu tujuan utama. Kalau di suatu saat kita menghasilkan ya terima kasih, akhirnya emang bisa lah sedikit menghasilkan gitu. Terus sampai sekarang juga dari kaset juga cuma saya dapat royalti sesen pun belum pernah.
masih kaset ya sekarang. Cuman kita bisa menghidupi di show gitu ya, sebagai arranger gitu kan. Sampai sekarang nggak pernah ada satu lagu yang saya dapat royalti ya, nggak ada. Kalau dulu soal kontrak saya sebagai arranger, sebetulnya tanda tangan kontrak pun nggak ada. Di era saya kerja di musika dulu juga enggak ya, kita dibayar udah gitu. Mungkin tanda tangan kwitansi aja enggak dulu. Bahkan nama saya mungkin nggak ada di kaset dulu. Itu sebagai arranger ya. Kalau boleh dibilang arranger kan produser sebetulnya, karena saya bikin satu album kan. Jadi merencanakan musik seperti saya dulu bikin Niki, bikin Iwan gitu ya. Kalau di sana namanya produser, kalau di sini penata musik gitulah. Menurut saya orang di Amerika, Inggris pun hidupnya emang dari ciptaan, bukan dari peragaan ya. Begitu seperti Whitney Houston juga, dia nyanyi akhirnya bisa bangkrut karena dia gak mencipta gitu loh. Hanya memperagakan aja. Di sini yang meragakan lebih kaya mas. Saat ini saya emang lagi konsentrasi emang di grup God Bless. Karena menurut saya God Bless itu belum mencapai titik. Emang nama udah lah, mau kemana lagi. Cuman ada keinginan saya sebetulnya God Bless itu ditampilkan secara utuh. Secara utuh, nggak main bareng-bareng. Walaupun main 2-3 grup, kita itu kalau sekarang itu susah mas. Kita main bareng-bareng 10 band itu berantakan pasti dah. Sebanyak duit apa juga pasti berantakan. Lain sama kalau orang bule main, orang deket panggung aja nggak boleh, ya kan? Apalagi deket mixer utak-utik pasti nggak boleh. Di sini udah cek sound, ntar malamnya berubah lagi dipakai orang, iya kan? Jadi percuma aja cek sound gitu. Jadi bikin show tunggal misalnya di backing oleh orkestra, ada coir yang emang menghidupkan itu lagu gitu loh. Kalau selama ini kan kita memainkan combo aja gitu, nggak divisualkan dengan bagus, nggak ditata dengan rapi. Sebetulnya lelah, semangat itu masih ada. Cuman terkadang orang tuh ada aja kan mas gangguan dari sakit, apalagi walaupun dia bukan sakit, yang keluarganya atau anaknya yang sakit kan udah membuat kita juga drop juga. God Bless emang terbentuknya begitu. Di era dulu cermin, apalagi kita nggak mikirin mau laku atau enggak gitu. Dan bikin lagu itu bisa sampai kita latihan aja bisa 3 bulan gitu untuk cari lagu ya, cari warna gitu loh. Jadi berangkatnya emang malah kalau bisa bikin lagu 10 menit 12 menit dulu kan ya. Kalau sekarang sih mungkin enggak, 5-4 ya paling 3-4 menit. Jadi dulu nggak ada batasan, kalau emang liriknya membutuhkan panjang ya panjang gitu. Karena liriknya gue biasa sampai sekarang saya juga masih bingung kalau ngapain. Padahal lagu sendiri seperti cermin segala, kalau nggak kita hafalin setiap hari pasti lupa itu. Jalan cerita gitu. Musik mudah-mudahan bisa menjadikan musik lebih baik ya. Percuma aja diperingatkan kalau nggak menjadikan musik ini lebih baik kan. Misalnya otomatis pertama deh yang kalau mau main musik kayak apa sama aja ya kan? Dan itu bagus, mau dangdut mau rock itu banyak banget lah. Sebetulnya yang mesti diperangin itu dibacakan dulu itu aja. Jadi orang itu bisa dihargain di situ. Akhirnya bisa meminimalkan orang yang frustrasi gitu. Makanya jangan salahin kalau orang-orang pada ngobat gitu. Iya kan? Cuman mereka mungkin frustrasi, nggak tahu apa yang dicari lagi gitu. Iya kan? Cuma aja dia nyatain lagu percuma deh. Karena akhirnya kan frustrasi. Banyak musisi yang emang begitu. Gimana caranya deh biar orang penjualan fisik ini bisa kayak dulu lagi gitu. Apalagi tanpa beli bajakan itu malah lebih bagus lagi. Ya saya serius di musik aja. Yang penting nggak punya keinginan, saya nggak terlalu punya keinginan yang muluk-muluk ya. Walaupun itu dalam hal makan atau dalam hal kendaraan dulu ya, pokoknya saya bisa itu, saya bisa pergi jalan gitu. Cuman
saya lebih serius, saya ya begini, saya juga main gitar gitu aja. Jadi nggak berpikir yang lebih gitu, karena saya tahu kondisi Indonesia itu begini. Orang itu sebetulnya bagus sih asuransi ya. Apalagi ada orang yang mau memikirkan musisi untuk itu bagus. Saya juga lagi mikir kalau saya mau ikut kalau ada gitu. Karena saya sering lihat orang sakit gitu. Duh, orang sakit baru bingung gitu. Jangan kan bingung, ditaruh aja sebelum ada duit nggak bakal dikerjain kok. Kalau nggak ada asuransi. Kan ada orang yang sampai terlambat gara-gara cuman ditaruh doang. Dulu waktu saya tinggal di rumah kontrakan di sini di Tebet itu masih belum ada rumah aja dikontrakin juga, jadi timbul rasa penyesalan. Saya pindah ke Jakarta. Bayangan saya itu saya di Malang sebetulnya bikin itu. Saya bikin di Malang, itu bayangan saya itu malah bukan di Jakarta, di Malang. Ngapain saya mesti pergi jauh-jauh ke sini gitu. Padahal di sana itu segalanya ada. Walaupun dengan rumah saya, cuma rumah saya sendiri, dapat kasih saya orang tua. Saya kesini kan sebetulnya setengah lari. Cuman dikasih tahu bisa, udah lo kalau mau main band berangkat, saya kasih uang pulang pergi dah. Nah, saya mau balik itu malu gitu loh. Jadilah itu lagu itu. Jadi lebih baik di sini selama kita sakit. Itu bayangan saya malah di rumah saya yang dulu di Malang dulu. Ya kalau saran sih saya bilang jangan cepet bosan bermain musik gitu. Kalau emang udah bermusik ya kita hidup berhutang budi sama dunia musik gitu. Jangan cuma dapat duit, kalau nggak dapat duit berhenti lari pecah gitu, itu sayang. Karena warna musik itu bisa kuat kalau kita, apalagi rock. Tanpa grup itu nggak ada rock, nggak ada vokalis di sana solois rock itu nggak ada. The grup itu dibentuknya warna itu ya dulu dari grup gitu. Dari masing-masing ada suara drum, suara bass, suara vokalis, baru kebentuk musik rock. Bukan penyanyi solo jadi pemusik rock, enggak. Dibentuk rock oleh Ranger, iya. Kalau Godbless itu sebetulnya banyak, dari lahir itu bukan saya. Saya ikut itu tahun 75. Lahirnya itu tahun 73. Malah sebelum saya itu banyak. Yang almarhum aja udah Fuad Hasan, drummer, Soman Lubis. Dan dari zaman dulu ada 17 orang sebetulnya yang pernah ikut Godbless. Plus Sam ini ada 18 berarti yang pernah ikut Godbless. Dari zaman Pegangsaan dulu, Kinan, Nasution, Debbie, dari zaman Dedi Stansah pernah, Dedi Dores pernah. Ya, pemain keyboardnya ada Yoki, ada Abadi, ada Debbie, Dodok Sagaria udah almarhum juga. Oh, kebetulan saya dulu Yoki itu pernah ikut band Malang, band rock juga. Saya ikut, nggak salah ikut Bentul ya waktu itu. Nah itu saya pernah ditawarin gitu. Ya ketemunya saya malah di Malang. Kalau saya berangkat ke Jakarta sebelum ikut Godbless itu, saya berangkatnya sama Abadi Susman. Itu main di nightclub dulu, di Ancol, di Marco Polo gitu. Ya dari pop ke pop yang bawain lagu-lagu barat aja. Hari manis dan indah. Itu sebetulnya hidup zaman pemusik itu emang banyak susahnya dulu. Ngerangkaknya lama. Kalau 10 tahun aja belum jadi apa.
gigiku. Selamat Hari Musik Nasional. No music, no life. Kata berpisah yang tak sanggup lagi ku simpan.